Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Salsabila Layununuha, Ardiah Azizah, Ola Alfiatu, dan saya sendiri Adi Atika Taudi, dan yang terakhir Nida Salsabila, yang akan menjelaskan, memaparkan hasil kerja diskusi kami, yaitu teori 2 hingga teori 6, metode kuantitatif untuk pengambilan keputusan. Baik, untuk materi pertama yaitu tentang teori dan metode pengambilan keputusan yang akan saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu pengertian tentang problem solving, yaitu adalah proses mengidentifikasi perbedaan antara keadaan aktual dan keadaan yang diinginkan, untuk kemudian mengambil tindakan dengan tujuan untuk menyelesaikan perbedaan tersebut. Yang kedua ada decision making, yaitu adalah pengambilan keputusan merupakan suatu bentuk pemilihan dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin dipilih melalui mekanisme tertentu dengan harapan akan menghasilkan suatu keputusan yang terbaik. Kemudian ada elemen-elemen keputusan. Yang pertama ada tentang kepastian atau certainty, yaitu adanya informasi pengambilan keputusan yang valid. Yang kemudian ada ketidakpastian atau uncertainty, adalah suatu keputusan dengan kondisi informasi tidak sempurna dan probabilitas suatu kejadian tidak ada. Kemudian ada risk atau risiko, yaitu informasi untuk pengambilan keputusan tidak sempurna dan ada probabilitas atas suatu kejadian. Dan yang terakhir ada konflik, yaitu keputusan di mana terdapat lebih dari dua kepentingan. Kemudian yang selanjutnya jenis keputusan. Ada 3, yaitu keputusan terstruktur. Keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Keputusan ini terjadi pada manajemen tingkat bawah. Contohnya, menentukan kelayakan untuk lembur, menawarkan kredit pada pelanggan, menentukan penawaran khusus pada pelanggan, mengisi persediaan, dan lain-lain. Yang kedua, keputusan tidak terstruktur. Keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini terjadi pada manajemen tingkat atas. Contohnya, menentukan kapan masuk dan keluar dari pasar, mengesahkan anggaran, menentukan sasaran-sasaran jangka panjang, dan sebagainya. Yang ketiga, keputusan semi terstruktur. Keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, serta sebagian tidak terstruktur. Keputusan ini terjadi pada manajemen tingkat menengah. Contohnya, merancang rencana pemasaran, mengembangkan anggaran departemen, merancang situs web perusahaan yang baru. Kemudian, kapan kita menggunakan metode kuantitatif? Bila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas, kemudian bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi, yang ketiga, apabila ingin mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel independen, yang keempat, apabila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian, yang kelima, bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. Yang keenam, bila peneliti ingin menguji terhadap adanya keraguan tentang validitas pengetahuan, teori, tindakan, dan produk tertentu. Yang selanjutnya, next slide. Teknik pengambilan keputusan. Yang pertama, operational research atau riset operasi. Yang kedua, linear programming, riset dengan rumus matematis. Yang ketiga, gaming war game, teori penentuan strategi. Yang keempat, probability, teori kemungkinan yang diterapkan pada kalkulasi rasional
hal-hal tidak normal. Bentuk-bentuk pengambilan keputusan atau decision making. Pengambilan keputusan merupakan bagian terpenting dari manajer yang dihubungkan dengan pelaksanaan perencanaan dalam hal memutuskan tujuan yang akan dicapai, sumber daya yang akan dipakai, siapa yang melaksanakan, siapa yang bertanggung jawab dalam pekerjaan yang diserahkannya, dan sebagainya. Bentuk keputusan ini bisa berupa keputusan yang diprogram atau tidak. Bisa juga dibedakan antara keputusan yang dibuat antara kondisi kepastian, resiko, dan ketidakpastian. Keputusan terprogram yaitu keputusan yang dibuat menurut kebiasaan, aturan, atau prosedur yang terjadi secara rutin dan berulang-ulang. Contohnya penetapan gaji pegawai, prosedur penerimaan pegawai baru, dan sebagainya. Keputusan tidak terprogram, yaitu keputusan yang dibuat karena terjadi masalah-masalah khusus atau tidak biasanya. Contoh, pengalokasian sumber daya organisasi, penjualan merosot tajam, pemakaian teknologi yang termodern, dan lain sebagainya. Herbert Simon mengemukakan teknik-teknik tradisional dan modern dalam pembuatan keputusan yang terprogram dan tidak terprogram. Teknik pembuatan keputusan tradisional dan modern. Selanjutnya, yaitu teori keempat, programasi linier atau pemrograman linier. Metode pemrograman linier pertama kali ditemukan oleh ahli statistika dari Amerika Serikat yang bernama Profesor George Danzig, yang dikenal dengan Father of the Linear Programming. Pemrograman linier atau linear programming merupakan metode matematik dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan dalam memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya. Pemrograman linier diterapkan dalam masalah ekonomi, industri, militer, sosial, dan lain sebagainya. Untuk karakteristik pemrograman linier, yang pertama, variabel yang terlibat masalah tidak negatif. Tujuan mencapai memaksimumkan laba dan meminimumkan biaya. Aturan operasi menggunakan persamaan atau pertidaksamaan linier yang disebut pembatas atau kendala. Tahapan linear programming dalam menentukan pendapatan ada beberapa langkah. Yang pertama, tentukan variabel-variabel kendalanya. Tentukan fungsi tujuan, susun model dari variabel-variabel kendala, gambarkan grafik dari model yang telah dibuat, tentukan titik-titik potong dari grafik, dan tentukan daerah penyelesaian yang sesuai. Yang kelima yaitu teori transportation analysis. Model transportasi adalah persoalan transportasi yang mencakup masalah pendistribusian suatu komoditas dari sejumlah sumber atau supply ke sejumlah tujuan atau demand yang ditujukan untuk meminimalkan terjadinya ongkos pengangkutan. Selanjutnya akan di konsep model transportasi. Satu, merupakan salah satu bentuk dari model jaringan kerja. Yang kedua, berkaitan dengan pendistribusian suatu barang dari suatu daerah asal ke daerah tujuan. Yang ketiga, ada sejumlah barang yang ditawarkan atau supply dari daerah asal dan sejumlah barang yang diminta atau demand dari daerah tujuan. Yang keempat, terdapat sejumlah biaya untuk pendistribusian barang ke setiap daerah tujuan. Yang kelima, daerah tujuan akan menerima alokasi dari satu atau beberapa asal barang. Yang keenam, asumsi. Biaya transportasi sifatnya proporsional dengan kuantitas barang yang dikirim. Tujuan utama dalam transportasi adalah menentukan jumlah barang yang harus dikirim dari masing-masing daerah asal ke daerah tujuan dengan tujuan untuk meminimumkan biaya pengiriman. Model transportasi ada tabel awal, metode Northwest Corner, metode last cost, metode VE, metode tabel optimum, metode batu loncatan. Yang terakhir adalah metode Northwest Corner merupakan metode untuk menyusun tabel dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Kemudian metode biaya terkecil merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara
mengalokasikan dengan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber ketujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi kecil. VEM, Vogel Method. Metode ini lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan closed path, jalan tertutup. VAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang hingga semua produk sudah dialokasikan. Metode baru loncatan, stepping stone, memakai dasar dari hasil NWCR Northwest Corner Rule. Langkah-langkah penyelesaian dengan metode bantu loncatan. Membuat jalur atau lintasan mulai dari kotak non-basis yang akan dihitung IP-nya. Dari suatu kotak non-basis ditarik garis lurus ke kotak basis terdekat dengan syarat kotak yang dihubungi mempunyai partner pada kolom atau baris yang sama, agar garis bisa terus bersambung sampai kembali ke kotak semula. Awal perjalanan di mode nilai IP-nya dimulai dengan tanda plus, lalu kurang, dan seterusnya berganti-ganti. Yang diperhitungkan adalah biaya. Metode Modified Distribution Prosedur sebagai dasar adalah tabel penyelesaian NWC. Setiap tabel dengan pemecahan pertama visible, hitung nilai U, I, dan VJ-nya. Rumusnya CIJ sama dengan I plus VJ untuk baris I sama dengan 1, UI sama dengan 0. CIJ sama dengan biaya angkut unit barang dari daerah asal ke tempat tujuan. Hitung indeks perbaikan IP IG sama dengan UI plus VJ min CIJ untuk semua 0. Pemecahan sudah lebih kecil dari kotak bukan basis kalau IPJ optimum jika ke 3. Gambarkan lintasan atau jalur tertutup dari kotak dengan IP positif terbesar. Kotak ini masuk basis. Berikan tanda plus dan kurang secara bergantian dari kotak yang membentuk lintasan, seperti metode batu loncatan. Variabel dari kotak yang bertanda plus, ambil nilai terkecilnya, minimum. Kotak ini berbasis, dan nilainya ditempatkan di kotak dengan nilai IP terbesar, kotak yang masuk basis. Buat tabel baru dan hitung nilai IP kotak bukan basisnya. Kalau semua sudah kurang dari 0, maka pemecahan substitusi. Jika belum, ulangi langkah di atas. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materinya. Terima kasih, materi demi materi telah kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahannya. Terima kasih banyak atas semua perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.